Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Kami mulai belajar untuk hari ini. Oke, alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Salah satu orang mungkin doanya. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Boleh berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, berdiri, siap gerak. Mulai. Selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, mau tes semangat kalian terlebih dahulu. Mari kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat semuanya ya. Oke, sebelum lanjut ke materi hari ini, kita mengulas materi kemarin terlebih dahulu. Kita sudah belajar tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Oke. Kita kemarin belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Di rumah kita punya aturan tersendiri. Ada yang bangun pagi, beres-beres, terus apa lagi? Iya benar, mandi, cuci muka, sikat gigi. Habis bangun tidur dibereskan terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah atau berangkat ke sekolah, kita bereskan terlebih dahulu. Oke? Lanjut ke materi hari ini masih bersama tema 8 yaitu apa? Keselamatan di rumah dan perjalanan. Pembelajaran kedua yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital digunakan di awal kalimat sebelum kita memulai menulis kalimat yang benar. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis setelah akhir kalimat. Ketika kita dipertemukan dengan akhir kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik, kita harus memulai kembali kalimatnya dengan huruf kapital. Pinter. Selain itu, kita menggunakan huruf kapital ketika kita mau menuliskan nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, dan lain-lain. Oke, paham tentang huruf kapital penggunanya? Huruf kapital penulisannya satu di awal kalimat, penulisan nama orang, nama Tuhan, nama tempat, penulisan nama hari dan bulan. Oke, di sini ada satu contoh cerita tentang Udin bersama teman-temannya yang sedang bekerja bakti. Udin bersama teman-temannya sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan ini kita mengerjakannya bareng-bareng agak mudah dikerjakan. Itu namanya adalah gotong royong. Gotong royong. Di dalam gotong royong kita sudah menemukan persatuan antara diri kita bersama masyarakat. Siapa yang ingat persatuan itu ada di Pancasila sila keberapa? Bapak? Pinter. Sila ketiga. Sila pertama apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Contoh dalam persatuan Indonesia adalah melakukan gotong royong. Kita bersama-sama bersatu membersihkan lingkungan. Dari hal terkecil kita harus melakukan persatuan Indonesia. Dari hal terkecil saja kita bisa mengamalkan Pancasila. Oke, lanjut ke cerita. Ada cerita pemuda bersuling ajaib. Wah, siapa yang bisa main suling? Angkat tangan. Oke, baik, boleh. Bisa main suling? Saya karena suling salah satu warisan budaya Indonesia. Oke, ini ada satu teks cerita tentang pemuda bersuling ajaib. Ibu bagikan satu-satu ya. Oke, bagikan satu-satu. Kalian baca terlebih dahulu. Ketika kalian sudah selesai membaca teks ini, ibu mau minta satu orang buat menceritakan kembali ke depan. Bisa? Oke, bisa. Baca terlebih dahulu. Oke, kita sudah selesai membacanya. Setelah membaca, ibu mau satu orang buat menceritakan kembali. Anda Dewi, boleh kan? Terima kasih, bagus sekali ceritanya. Silahkan duduk kembali. Oke, setelah kita menceritakan teks yang tadi dibacakan oleh kita sendiri melalui teks ini yang sudah ibu bagikan tadi, kalian tadi sudah berhasil memahami, menceritakan kembali tadi cerita tentang pemuda bersuling ajaib. Oke, di sini ibu mau bertanya sama kalian. Di kalimat mana ada penggunaan huruf kapital? Kita di awal kalimat. Nah ini dia, dahulu kala terdapat sebuah kota. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malabar. Nah, ini awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Dahulu D-nya huruf kapital ya. Kota yang terletak di kaki bukit Malabar. Nah, bukitnya huruf D kapital sama Malabarnya N-nya huruf kapital. Karena D menggunakan huruf kapital, dia ini adalah awal kalimat, dan bukit Malabar menggunakan huruf kapital karena dia merupakan salah satu nama tempat. Benar sekali. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang teks cerita tadi? Pinter. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat
sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Kota Hamelin, penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Oh, ternyata penduduk Kota Hamelin ini dia hidupnya sangat memprihatinkan karena tidak memperhatikan lingkungannya. Bisa jadi apa kalau kita tidak memperhatikan lingkungan? Terjadi apa? Pinter, jadi banyak nyamuk, terjadi banjir, nanti penyakit di mana-mana. Oke, kita lanjut pada tugas. Nanti kalian ibu bagikan di sini ada gambar-gambar. Ibu bagikan LPD-nya ya, gambar kerja siswanya. Ini ada gambar, beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Oke, ini gambar apa ini? Teman-teman sedang bermain, teman-teman ini sedang gotong royong, ini membuang sampah, dan ini dia sedang kerja. Mana yang merupakan gambar yang memperhatikan lingkungan, yang menjaga lingkungan. Kalau kalian sudah menemukan mana gambar yang termasuk dalam membersihkan lingkungan, gotong royong, nanti kalian centang satu-satu. Oke, bahan boleh kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari. Oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Oke, tentang persatuan. Tentang persatuan, alangkah lebih baiknya kita saling menghargai kepada sesama teman. Kita tidak melihat diri teman. Kita tidak membeda-bedakan teman, mana yang kaya, mana yang miskin, agamanya apa. Walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap menghargai teman kita karena negara kita, negara Indonesia, negara yang mengatur tentang persatuan. Jadi kita harus satu, saling menghargai. Yaitu Indonesia, satunya kita itu adalah Indonesia. Kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda apa lagi status, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Harus saling menjaga, benar. Oke? Kita harus wajib menjaga lingkungan. Nah, bagaimana nih supaya